Halo, saya berjumpa lagi di channel Gede Kopi. Vivo Indonesia resmi meluncurkan smartphone terbarunya dari keluarga Y series, yaitu Vivo Y28. Smartphone ini membawa kombinasi fitur unggulan, performa tangguh, dan harga terjangkau. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, langkah baiknya simak dulu 10 kelebihan dan kekurangan Vivo Y28. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, desain trendy berkelas. Vivo Y28 mengusung tampilan bodi ciamik dan memukau. Bodi belakangnya dirancang untuk sobat yang menyukai tone warna soft. Pada 4 ujung sisinya dibuat melengkung untuk menambah kenyamanan saat digenggam. Lalu framenya dibuat flat agar tidak mudah tergelincir dari tangan. Selain itu, smartphone ini sudah dibekali fitur tahan percikan air dan debu tersertifikasi IP64. Dengan begitu, smartphone ini tidak rentan rusak meski sudah terkena debu dan cipratan air dari segala arah. Menariknya lagi, terdapat fitur White Touch yang membuat layar tetap responsif saat disentuh meski dalam kondisi basah. Hadir dalam 2 varian warna trendy, yakni oranye senja dan hijau zamrud. Warna oranye senja yang diusungnya memberikan efek glitter dengan teknologi dual layer coating yang dapat menghasilkan gradasi dinamis layaknya matahari terbenam. Berbeda dengan hijau zamrud yang terinspirasi dari kilauan batu permata khas Indonesia yang indah dan mewah. Kedua, konfigurasi memori luas. Untuk kenyamanan pemakaian, Vivo Y28 sudah dilengkapi dengan dukungan memori yang cukup besar. RAM maupun memori internal yang dibawanya sudah cukup lega untuk pemakaian di tahun 2024. Smartphone ini hadir dengan RAM berkapasitas sebesar 6GB dan 8GB. Apabila terasa masih kurang saat pemakaian, terdapat fitur Extended RAM yang bisa memperluas RAM hingga 16GB. Sementara pilihan storage-nya ada 2, yakni 128GB dan 256GB. Dibekali pula dukungan slot kartu micro SD untuk menambah penyimpanan hingga 1TB. Ketiga, sektor daya mumpuni. Kebanyakan smartphone 2 jutaan hanya dibekali baterai 5000 mAh. Nah, berbeda dengan Vivo Y28 yang dibekali baterai jumbo berkapasitas 6000 mAh. Dengan kapasitasnya yang jumbo, smartphone ini bisa bertahan hingga 2 hari. Menariknya, smartphone ini diberikan jaminan kesehatan baterai tetap berada di 80% meski sudah digunakan selama 4 tahun. Tak lupa, smartphone ini sudah dibekali fitur pengecasan instan 44 watt flash charge. Diklaim bisa mengisi baterai hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit. Terdapat juga fitur Smart Charging Engine 2.0 yang bisa melindungi baterai dari isu overcharging akibat dicas semalaman. Keempat, speaker sudah stereo. Di sektor audio, Vivo Y28 dibekali speaker stereo yang lantang dan jernih. Speaker smartphone ini sudah mengantongi sertifikasi high-res audio guna meningkatkan kejernihan dan detail suara agar terdengar lebih nyata. Belum lagi ada fitur audio booster yang bisa meningkatkan volume hingga 300%, sehingga dapat memberikan efek suara yang jernih untuk pemutaran film dan pengalaman musik yang maksimal. Fitur ini juga dapat mengoptimalkan efek suara yang dihasilkannya menjadi lebih kencang dan menggelegar dari tingkatan biasanya. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Vivo Y28 juga punya beberapa kekurangan yang perlu sahabat perhatikan sebelum membelinya. Apa saja itu? Pertama, resolusi layar rendah. Layar Vivo Y28 memang sudah disuguhkan tampilan yang memukau, tapi sayang resolusi layarnya masih HD+, bahkan tingkat kerapatan pikselnya hanya 264 ppi. Oleh karena itu, ketajamannya pun tidak akan sebaik layar dengan resolusi Full HD. Dengan demikian, smartphone ini bisa dibilang kurang ideal untuk pengalaman visual saat menonton. Kedua, memori masih eMMC. Sangat disayangkan, Vivo Y28 masih menggunakan memori eMMC. Tipe memori ini sudah tergolong jadul. Saat ini sudah ada banyak smartphone lain yang memakai memori UFS yang punya kecepatan baca tulis yang lebih kencang dari eMMC, sehingga mampu menjalankan tugas multitasking dan loading aplikasi jadi lebih cepat. Ketiga, tidak punya kamera ultra wide. Walaupun hasil foto Vivo Y28 cukup oke, tapi sayang smartphone ini tidak dibekali kamera ultra wide yang bisa menangkap gambar dengan sudut pandang yang luas. Keempat, tidak mendukung jaringan 5G. Jika sobat mencari smartphone di harga 2 jutaan, terdapat opsi lain yang lebih worth it dari Vivo Y28. Pasalnya, smartphone ini tidak mendukung konektivitas 5G. Kalau sobat ingin memiliki smartphone untuk penggunaan jangka panjang, sebaiknya pilih smartphone yang sudah mendukung 5G. Selain itu, smartphone 5G juga tentunya memiliki performa yang lebih baik ketimbang smartphone 4G. Hal ini dikarenakan teknologi yang dipakai chipset 5G lebih baru dan canggih. Kelima, perekaman video terbatas. Meskipun Vivo Y28 memiliki hasil foto yang memukau, tapi sayang kemampuan videografinya kurang memuaskan. Smartphone ini tidak bisa merekam video Full HD dengan frame rate 60 fps. Perlu diketahui kalau perekaman 60 fps akan menghasilkan pergerakan video yang dimulus dibandingkan 30 fps.
Keenam, chipset ketinggalan. Dibandingkan dengan beberapa smartphone di kelas yang sama dapur pacu, Vivo Y28 tergolong cukup ketinggalan. Smartphone ini masih menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12nm. Chipset ini memang masih mumpuni untuk pemakaian sehari-hari. Hanya saja performanya kalah jika diadu dengan chipset yang digunakan oleh sebagian besar smartphone di rentang harga 2 jutaan. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Vivo Y28, maka sobat bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini layak dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Saya admin Grikopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.